Halo teman-teman semua, terima kasih karena masih bersedia mampir di channel saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua karena dukungan dari teman-teman bisa membuat channel saya ini berkembang dan saya berharap ini terus berkembang. Video ini masih rangkaian dalam perjalanan berburu durian di kayu tanam. Setelah semalaman menunggu durian dan makan sepuasnya, pagi harinya memancing ikan di kolam, dan saat ini saya kembali ke Batu Sangkar. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Om Ajo selaku tuan rumah yang telah menjamu kami dengan sangat baik dan sabar. Dan juga tak lupa saya mohon maaf bila ada kesalahan terhadap tuan rumah maupun terhadap rekan-rekan sesama peserta wisata menunggu durian semalam suntuk di kayu tanam. Sebagai informasi, kami peserta wisata menunggu durian semalam suntuk di kayu tanam datang dari berbagai daerah. Ada rombongan yang datang dari Padang, ada dari Bukit Tinggi, dan saya sendiri dari Batu Sangkar. Baiklah teman-teman, saat ini posisi saya sudah berada di sekitaran pasar kayu tanam. Dan sebagaimana biasa, di sekitaran pasar kayu tanam ini seringkali terjadi macet karena aktivitas pasar. Dan juga banyaknya lalu lintas kendaraan saat ini, serta jalan yang terasa sempit. Berhubung karena ini hari libur tanggal 1 Januari 2025, banyak warga yang berwisata dan jalan ini merupakan salah satu jalan utama warga berwisata dari Padang ke Bukit Tinggi. Nah teman-teman, ini dalam slow motion saya memperlihatkan sebelah kiri kita ini adalah stasiun kereta api kayu tanam. Di episode sebelumnya saya menyebutkan dari stasiun ini ada 2 keberangkatan dan 2 kedatangan. Rupanya dari stasiun kayu tanam ini terjadi 3 keberangkatan sehari dan 3 kedatangan. Dan tujuannya adalah Bandara Internasional Minangkabau. Untuk lebih lengkapnya jadwal stasiun kereta api di kayu tanam ini, silakan teman-teman lihat di Google Map stasiun kayu tanam, kemudian klik gambar kereta apinya, dan di sana nanti akan terlihat jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api di stasiun kayu tanam tersebut. Kereta api dari kayu tanam ke bandara ini atau sebaliknya itu dilayani oleh kereta api jenis fast rail, jadi bukan kereta api yang ditarik oleh lokomotif. Dengan bergeliatnya kembali transportasi kereta api di Sumatera Barat, tentu hal ini sangat membantu warga. Selain karena ongkosnya yang murah, tentu naik kereta api ini lebih nyaman karena terhindar dari macet. Biasanya jalur dari kayu tanam hingga ke Padang itu adalah jalur yang macet. Tentu saja kita berharap semua jalur kereta api yang ada di Sumatera Barat ini kembali aktif untuk melayani penumpang. Oh ya teman-teman, di channel ini saya ingin juga mengangkat topik-topik yang hangat baik di daerah nasional, regional maupun di internasional. Namun saya rasa saat ini belum waktunya yang tepat. Mungkin untuk saat nanti saya bisa mengangkat topik-topik yang hangat. Nah, di sini kembali lagi terjadi macet, kalau tidak parah. Tapi ini jelas memperlihatkan bahwa jalanan ini sebenarnya sudah kurang memadai untuk melayani lalu lintas yang ramai saat ini.
Dan kita tentu saja berharap mudah-mudahan jalan tol ruas Cicincin Bukit Tinggi segera terrealisir dan bisa mengurai kemacetan yang ada di sepanjang jalur kayu tanam Padang Panjang ini. Dengan terrealisasinya seluruh ruas tol di Sumatera Barat, ditambah dengan aktifnya kembali pelayanan kereta api yang menghidupkan semua jalur kereta api, tentu hal ini akan memperlancar pergerakan atau mobilisasi manusia dan barang. Oh ya teman-teman, perjalanan dari kayu tanam hingga ke Padang Panjang, kita akan terus menempuh jalanan yang menanjak. Hal ini karena kayu tanam dengan ketinggian sekitar 140 mdpl, sementara Padang Panjang dengan ketinggian 700 mdpl. Ini tentu ada perbedaan elevasi yang cukup signifikan. Sementara jarak dari kayu tanam ke Padang Panjang itu sekitar 14 km. Jadi teman-teman melintasi daerah perbukitan seperti ini harus hati-hati. Nah teman-teman, posisi kita sekarang akan memasuki kawasan Lembah Anai. Nah teman-teman, baru saja kita memasuki kawasan Lembah Anai, kita sudah disambut dengan kemacetan. Ini hal yang wajar saja karena ini hari libur. Bergedel dan tempatnya tadi disebut sebagai Kelok Bergedel. Dan sekarang kita memasuki rest area Lembah Anai. Kemacetan itu terjadi karena banyaknya wisatawan yang melihat air terjun, yang salah satu objek wisata yang ada di sini. Sebelah kiri kita ini teman-teman. Karena objek wisata ini terletak di pinggir jalan utama, tentu saja hal ini menarik perhatian wisatawan. Baru saja kita melewati truk dengan suara melengking yang keluar dari knalpotnya. Nah teman-teman, di depan sebelah kanan kita ini ada Masjid Hidayatullah yang lengkap dengan rest areanya. Dan masjid ini selamat dari banjir bandang lahar Gunung Merapi yang menerjang Lembah Anai ini. Ini adalah kondisi jalan Lembah Anai yang terbaru setelah perbaikan total sejak banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi yang menerjang kawasan Lembah Anai ini pada bulan Mei 2024 lalu. Oh ya teman-teman, bagi pengendara sepeda motor, take over mobil sebelah kiri di kawasan ini adalah hal yang biasa dan lumrah, mengingat jalan yang sempit, lalu lintas yang ramai. Kalau take over sebelah kanan itu berbahaya, bisa menimbulkan kecelakaan. Walaupun begitu harus tetap hati-hati ya teman-teman. Marilah sejenak kita nikmati suasana di Lembah Anai ini.
Nah, teman-teman, di depan sebelah kanan kita ada jembatan kereta api. Ini merupakan jembatan kereta api tertinggi yang ada di Sumatera Barat. Dan ini pernah menjadi ikonik di Sumatera Barat. Dan sebentar lagi kita akan memasuki kota Padang Panjang. Dan di depan kita adalah Gapura, perbatasan tanah datar dengan kota Padang Panjang. Dan di sini kembali lagi terjadi kemacetan ya teman-teman. Biasanya kemacetan di sini dikarenakan truk yang mogok. Oh bukan, ini ada truk yang menanjak dengan pelan sehingga memperlambat arus lalu lintas. Kepada teman-teman yang berkendara di jalanan yang menanjak seperti ini, harap berhati-hati apabila berada di belakang truk. Jadi teman-teman, setiap kali berkendara apabila kita datang dari arah Padang menuju Padang Panjang, setelah melewati kawasan Lembah Anai dan tiba di keramaian kota Padang Panjang ini, rasanya begitu lega karena berkendara menanjak di kawasan Lembah Anai itu sesuatu yang menantang adrenalin. Jadi saya sampainya di kawasan yang ramai di kota Padang Panjang ini, baru kita merasakan suasana yang agak lega. Tentu saja di sini tidak ada lagi tanjakan yang agak ekstrim dan juga tidak ada lagi tikungan seperti yang di Lembah Anai tadi. Beginilah suasana di kawasan perkotaan kota Padang Panjang saat ini teman-teman.
Saat ini kita sudah sampai di kawasan Pasar Padang Panjang dan saya di sini akan belok ke kanan menuju Batu Sangkar. Salah satu hal yang menarik di Padang Panjang ini adalah pasar kuliner malamnya, teman-teman. Di sebelah kiri kita ini banyak yang menjual makanan dan begitu ramai di malam hari. Sebagai informasi bagi teman-teman, Padang Panjang ini merupakan termasuk salah satu kota yang kecil di Indonesia. Ya, beginilah teman-teman suasana di kota Padang Panjang. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan kota Padang Panjang ini dan kembali memasuki Kabupaten Tanah Datar. Jadi kota Padang Panjang itu terletak di dalam kawasan Kabupaten Tanah Datar. Nah, inilah teman-teman gapura perbatasan kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Dan saat ini kita sudah kembali memasuki Kabupaten Tanah Datar. Dan sampai di sini dulu videonya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.